Halo, selamat pagi semuanya anak-anak kami yang kelas 2. Miss harap kalian masih tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk mengikuti pelajaran kita hari ini, oke? Nah, hari ini kita akan Miss akan mengulang, kita akan review kembali pelajaran kita dari catatan 1 dan catatan 2. Karena apa? Karena mulai dari hari Rabu besok kita kan sudah mulai UTS ya kan, atau ujian tengah semester, dan untuk komputer itu ujiannya di hari Selasa depan ya. Jadi hari ini kita akan mengulang kembali dari catatan 1 dan catatan 2, bahan ujian kita dari catatan 1 dan catatan 2 dan yang sudah pernah kita praktekkan. Oke? Nah, Miss akan mulai dari catatan 1. Di catatan 1 kita belajar tentang bagian-bagian komputer. Siapa yang bisa menyebutkan apa saja sih bagian-bagian dari komputer yang sudah pernah kamu pelajari? Iya, yang pertama di situ adalah CPU. Apa kepanjangan dari CPU? Siapa yang tahu? Ya, kepanjangan dari CPU itu adalah Central Processing Unit. Nah, Central Processing Unit itu berfungsi untuk melakukan pengolahan data. Nah, kemarin itu Miss pernah bilang, ibaratkan dalam manusia, kalau manusia berpikirnya itu dengan otak kita. Nah, otak dari komputer itu adalah CPU. Ya. Nah, kemudian bagian yang kedua itu ada namanya monitor ya, yang bentuknya seperti layar televisi seperti ini ya. Nah, monitor itu fungsinya adalah untuk menampilkan gambar dan tulisan. Nah, kemudian ada bagian dari komputer yang punya banyak tombol. Ada tombol huruf, tombol angka, maupun tombol simbol-simbol ataupun tombol fungsi yang lain. Itu disebut dengan keyboard. Fungsinya untuk apa? Fungsi keyboard itu untuk mengetik ataupun untuk memasukkan data atau perintah. Selanjutnya, nah bentuknya yang seperti tikus seperti ini. Ini apa namanya? Iya, ini namanya adalah mouse. Fungsinya untuk apa? Dia berfungsi sebagai alat penunjuk. Alat penunjuk pada komputer itu disebut sebagai mouse. Nah, kemudian yang selanjutnya nih, alat untuk mencetak data di atas kertas itu disebut dengan, namanya adalah printer. Selanjutnya, kalau kita ingin mendengarkan lagu atau alat yang berfungsi untuk menghasilkan suara dari komputer kita, itu disebut dengan speaker. Ya, ini fungsinya adalah untuk menghasilkan suara. Dan yang terakhir, alat input gambar digital yang cara kerjanya itu mirip dengan mesin fotokopi. Ini apa namanya? Iya, ini namanya adalah scanner. Ya. Nah, itu dia ringkasan untuk yang bagian dari bagian-bagian komputer, ringkasan dari catatan 1. Nah, sekarang untuk catatan 2. Di catatan 2 itu kita belajar tentang berinteraksi dengan komputer. Apa sih artinya berinteraksi dengan komputer? Kemarin Miss bilang, berinteraksi dengan komputer itu artinya adalah berhubungan dengan komputer, ya, ataupun bermain komputer. Nah, bermain dengan komputer itu tidak boleh terlalu lama. Karena apa? Karena bisa merusak mata kita, bisa membuat mata kita sakit. Kemudian, kursi yang diduduki pada saat kita berinteraksi dengan komputer itu harus aman dan nyaman ya. Kemudian, bagaimana posisi tubuh kita? Posisi punggung itu harus tegak, tidak boleh bungkuk. Kemudian paha dan lengan kita harus sejajar. Pergelangan tangan kita juga harus sejajar. Nah, jarak monitor dengan mata kita itu adalah sejauh lengan kita, ya kan? Nah, kemudian posisi monitor itu harus sejajar dengan mata kita. Tidak boleh lebih tinggi dan tidak boleh lebih rendah, ya kan? Nah, kalian ingat apa nama ruangan tempat kita belajar komputer? Iya, nama ruangan tempat kita belajar komputer itu adalah laboratorium komputer. Nah, bagaimanakah keadaan cahaya di lab komputer? Keadaan cahayanya itu tidak boleh terlalu terang dan tidak boleh terlalu gelap ya, karena itu bisa juga merusak mata. Keadaan cahaya itu bisa mempengaruhi mata kita ya. Kalau terlalu terang dia bakalan jadi silau, dan kalau dia terlalu gelap itu justru akan menyakitkan mata kita juga ya. Nah, bagaimana keadaan suhu? Keadaan suhu juga nggak boleh terlalu panas.
ya, karena itu kalau keadaannya terlalu panas itu tidak baik untuk alat elektronik kita ataupun komputer kita. Nah, apa yang tidak boleh dilakukan di dalam lab komputer? Iya, di dalam lab komputer itu kamu tidak boleh lari-larian, tidak boleh dorong-dorongan. Karena apa? Di sana banyak kabel-kabel, di sana banyak alat-alat elektronik. Nanti kalau kamu lari-larian atau kamu dorong-dorongan, terjatuh, kamu bisa kontak dan lain sebagainya. Oke? Nah, sekian ringkasan kita buat catatan 1 dan catatan 2. Buka kembali catatannya, dibaca kembali, dipahami kembali, simak kembali video-video penjelasan yang sudah kami berikan. Kemudian persiapkan diri kamu untuk ujian mid semester kita yang pertama. Oke? Sekian penjelasan Miss buat hari ini. Selamat belajar dan selamat mengerjakan ujian minggu depan. Thank you, bye-bye.